Kami dari kelompok 2 PDB 16 sedang berada di Taman Budaya Cakdurasi. Di tengah rutinitas kami sebagai remaja, kami menyadari bahwa kearifan lokal semakin jarang hadir dalam keseharian generasi muda. Kami ingin melihat bagaimana ruang publik dapat menghidupkan budaya. Karena itu, kami memilih Taman Budaya Cakdurasi, pusat kegiatan seni yang menjadi ruang penting bagi pelestarian seni tradisi, terutama untuk kota Surabaya. Nama Cakdurasim sendiri diambil dari seorang seniman ludruk legendaris Surabaya, Durasim, yang dikenal lantang menyuarakan kritik sosial melalui kesenian. Dalam mengumpulkan informasi, kami melakukan 4 kali kunjungan, di mana pada kunjungan terakhir kami berkesempatan untuk bertemu Pak Haryo, Kepala Penyajian Taman Budaya Cakdurasi. Menurut Pak Haryo, Taman Budaya sendiri telah diresmikan sejak tahun 1978. Sejak saat itu, tempat ini berfungsi sebagai pusat pertunjukan, pelatihan, dan pelestarian kesenian lokal Jawa Timur, terutama untuk ludruk dan kesenian rakyat melalui berbagai fasilitas. Tak hanya gedung Cakdurasim yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang teater serbaguna, Taman Budaya juga memiliki banyak sekali fasilitas lainnya, seperti pendopo yang dapat digunakan sebagai tempat penampilan hingga pelatihan tari tradisional, ruang saung galing, ruang saung sari, hingga panggung outdoor yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan wayang ludruk hingga tari modern dan tradisional. Selain itu, ada galeri Brabangkara sebagai tempat untuk para seniman pelukis dan patung untuk memasarkan dan juga memamerkan karya mereka. Ya, di sini sebagian besar anak-anak. Ya, ada sih yang dewasa, tapi kalau persentasenya ya 80% anak-anak. Berarti jumlah sanggarnya itu lebih dari belasan ya Pak? Iya, kita ada 17 sanggar dilatih di Taman Budaya ini. Taman Budaya banyak memberikan akses bantuan pada sanggar tetap maupun luar. Kami saat itu juga berkesempatan untuk menonton langsung prosesi latihan salah satu sanggar tetap, yaitu Sanggar Baladewa, yang ada di dalam Taman Budaya ini. Dalam sanggar ini, mereka banyak mengutamakan anak berusia 6 hingga 10 tahun. Saat itu, mereka sedang berlatih untuk mengikuti lomba dan menampilkan hasil terbaik di Taman Mini Jakarta pada tanggal 2 November mendatang. Supaya nantinya masih ada yang bisa meneruskan budaya-budaya itu ke mereka juga. Ya, jadi ya kalau itu sih otomatis sih Mas, gitu mereka terjun di sini, mereka mesti awalnya sudah ada rasa seneng, rasa suka. Setelah mereka belajar, mereka bisa, mereka terampil. Saya pikir mereka lebih ngena, lebih tahu, lebih paham. Menurut pelatih sekaligus ketua sanggar, sejak awal berdiri Taman Budaya Cakdurasim, program panggung ekspresi tidak hanya dibuat sebagai ruang tampil, tetapi juga sebagai sebuah gerakan pelestarian kearifan lokal yang dimulai dari generasi paling muda. Melalui panggung ini, anak-anak diperkenalkan pada seni tradisi, diajak memahami nilai-nilai budaya, dan diberi kesempatan untuk merasakan sendiri bagaimana sebuah warisan dapat hidup melalui karya mereka. Tak hanya patut disyukuri oleh kalangan pelatih, program ini pun membawa semangat bagi generasi muda penerus. Salah satunya oleh adik-adik sanggar, Aisyah, Nisa, dan Dinda. Mereka menyebutkan bahwa sejak awal hingga 2 tahun mengikuti sanggar, mereka selalu merasa senang. Menurut mereka, mengikuti sanggar menjadi ajang untuk bertemu teman-teman baru. Selain itu, mereka juga dapat menambah pengetahuan terkait tari-tari tradisional yang ada di Indonesia. Capek nggak sih ikut sanggar? Nggak capek tapi seneng sih. Capek tapi senang. Kenapa kalian senang banget ikut tari? Karena itu impianku itu. Sama. Sama? Seru aja gitu. Seru aja. Sering ikut lomba gitu nggak? Tapi Sering. Wah,
Berarti udah ikut lomba di mana aja? Aku udah sampai di Mojokerto. Sama. Aku juga udah pernah dapat undangan ke Malaysia. Dengan memberikan ruang bagi anak-anak untuk berlatih, berekspresi, dan tampil, panggung ekspresi berperan penting dalam membentuk generasi yang bukan hanya mengagumi budaya lokal saja, tetapi mampu menjaganya dan melanjutkan ke masa depan agar lebih dikenal pada mancanegara. Seluruh hal yang kami dapatkan selaras dengan survei yang kami lakukan, di mana 97,3% responden menyatakan bahwa Taman Budaya Cak Durasim membuat mereka lebih tertarik pada seni dan budaya daerah. Bagi mereka, Taman Budaya Cak Durasim sangat membantu masyarakat untuk lebih mengenal budaya, terutama pada budaya kearifan lokal Surabaya. Meskipun begitu, hampir setengah dari para responden masih belum mengetahui adanya program panggung ekspresi. Kita sebagai generasi muda perlu mengetahui bagaimana dan di mana kita dapat mengembangkan dan mempelajari kearifan lokal yang ada pada negeri kita. Hal ini menegaskan bahwa Taman Budaya Cak Durasim memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan dalam menanamkan serta menjaga kearifan lokal pada generasi muda. Di tengah modernisasi, panggung ekspresi mengingatkan kita bahwa budaya bukan sekedar warisan, tetapi identitas yang perlu dirawat bersama-sama. Melalui penelitian ini, kami belajar bahwa pelestarian kearifan lokal tidak harus besar. Kadang ia bisa dimulai dari sebuah panggung kecil, dari komunitas yang peduli, dan dari generasi muda yang memilih untuk kembali melihat akarnya. 2 PDB 16 sign